Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emina Mirifaldi, NIM 190891 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah anatomi terapan yang dimana merupakan tugas akhir mata kuliah ini. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang neuralgia. Yang dimana bagian neuralgia ini yang pertama yaitu susunan saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Ya, yang pertama otak. Otak ini dilapisi membran meninges. Yang pertama yaitu durameter. Terdiri dari dua lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endosium dan lapisan lain sebagai durameter yang mudah dilapiskan dengan tulang kepala. Yang kedua arachoida meter disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Yang ketiga durameter. Lapisan ini terletak terdalam yang punya bentuk yang disesuaikan dengan lipatan permukaan otak. Otak ini terdiri atas otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum tulang belakang, dan jembatan Jarrod. Berikutnya sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintangnya ada bagian seperti sayap yang terletak atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan bawah disebut tanduk ventral. Yang berikutnya susunan saraf tepi. Bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dari sel saraf motorik yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang yang meliputi 12 saraf kranial, yaitu yang pertama olfaktoris, yang kedua optik, yang ketiga olkomotor, yang empat trokloris, yang kelima trigeminus, yang keenam abdosen, yang ketujuh facialis, yang kedelapan vesbuclearis, yang kesembilan glosopharyngeal, yang ke-10 vagus, yang ke-11 aksesoris, yang ke-12 hipoglossus. Baik, berikut sistem saraf pusat dan tepi pada olahraga. Sebagai contoh bisa kita ambil dari olahraga lari, yaitu suara peluit yang kita terima oleh reseptor tubuh atau indera dibawa oleh saraf sensorik ke sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian saraf sensorik ditubuh oleh neuron motor mediate pada saraf motorik. Saraf mengantarkan rangsangan dari susunan saraf efektor berupa otot atau kelenjar. Setelah bagian efektor menerima rangsangan, maka akan melakukan respon tubuh, yaitu kita berlari. Di sini bisa kita lihat semua dari sistem saraf tepi maupun saraf pusat sangat berguna pada olahraga lari yang seperti kita jelaskan di atas tadi. Yang berikutnya kita masuk ke sistem endokrin. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Semua energi berasal dari matahari sebagai energi cahaya.
Reaksi kimia pada tanaman fotosintesis merubah cahaya menjadi energi kimia. Manusia memperoleh energi kimia ini dengan mengkonsumsi tanaman atau hewan. Nutrisi dari makanan itu adalah karbohidrat, lemak, protein. Ketiganya ini dapat dipecah di dalam tubuh dan melepaskan energi. Setiap sel yang mengandung zat kimia dapat mengubah menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Proses itu disebut dengan bioenergi. Dengan semua reaksi kimia di dalam tubuh itu disebut metabolisme, tidak hanya digunakan untuk olahraga, tapi digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Seperti proses peningkatan massa otot akibat latihan dan perbaikan otot dalam olahraga. Berikut perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Bisa kita lihat dari hormon kateklonin, responnya meningkat, bentuk khususnya meningkat besar dengan latihan intensif, reversi FIB meningkat signifikan, yaitu glukosa darah meningkat. Yang kedua kita lihat hormon ACT kortisol, responnya juga meningkat, berbentuk khusus meningkat besar dengan latihan intensif juga meningkat, tidak sebanyak sesudah latihan. Perubahan signifikannya meningkat glukogenesis dalam hati. Yang berikut kita lihat hormon LH-FOH. Responnya tidak ada perubahan. Perubahan khususnya menurun setelah latihan yang keras. Perubahannya aminosio. Hormon yang berikutnya hormon testosteron. Responnya meningkat. Perubahannya tidak ada maupun khusus maupun signifikan. Selanjutnya hormon estradiol progesteron. Responnya meningkat setelah bersepeda. Perubahan khusus maupun signifikan tidak ada. Yang terakhir insulin, responnya menurun. Perubahan khususnya tidak sebanyak sesudah latihan. Perubahan khususnya menurun stimulusnya. Tunggu sebentar ya, sambil lihat dulu ya. Kita butuh inspirasi, bukan halusinasi. Mari kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu perubahan yang terjadi daripada genitalia femina, yaitu pada alat kelamin wanita akibat olahraga. Kali ini yaitu kita menjelaskan bisa terjadi iritasi saat berlari di area P akibat gesekan, dan salah satu solusinya yaitu memakai pakaian ketat agar aliran darah yang mengalir ini tidak hanya menstimulasi untuk memproduksi pelumas, namun juga menyebabkan labia dan klitoris membengkak. Reaksi yang diberikan vagina ini pun dapat terjadi apabila terjadi stimulus secara fisik di area ini. Aliran darah saat berolahraga akan semakin lancar. Ini akan menyebabkan payudara akan segera secara sementara membesar dan lebih sensitif. Bahkan puting pun akan terlihat lebih menonjol. Dan ini adalah merupakan hal wajar yang terjadi akibat olahraga. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perubahan genitalia muskuler akibat olahraga, yaitu alat kelamin laki-laki. Pada olahraga tidak akan mengalami
atau merubah apapun tentang alat kelamin laki-laki. Ahli fisiologi bidang olahraga dari Holiday Hill Research Center dari Dr. Janet Sydney mengatakan struktur dari fungsi rem itu demikian pada dengan dasarnya terhadap latihan fisik yang berbeda-beda dibanding dengan otot, rangka, dan perut. Rem terdiri dari ikat dan jaringan erythrosit pembuluh darah dan jaringan saraf. Otot-otot pada perut berada dalam dinding pembuluh darah yang mengalir dan ukuran peris. Latihan dengan sendirinya tidak membuat ukuran tadi lebih kecil. Dan seterusnya ketika darah tersedot tembok otot rangkaian saat melanjutkan gerakan tangan, kaki, dan pernafasan, bahkan selama latihan. Begitulah dari materi ini. Baiklah, berikut kita akan menjelaskan dari struktur anatomi. Yang pertama eritrosit, leukosit, trombosit. Baik, yang pertama kita masuk ke eritrosit. Merupakan kepingan eritrosit manusia memiliki diameter sekitar 6 sampai 8 mm dengan ketebalan 2 mm. Lebih kecil daripada sel-sel lainnya yang terdapat pada tubuh manusia. Eritrosit normal memiliki volume sekitar 6 femiliter, sekitar sepertiga dari volume diisi oleh hemoglobin total dari 270 juta molekul hemoglobin, di mana setiap molekul membawa 4 gugur Fm. Yang berikutnya struktur anatomi dari leukosit berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler. Dalam keadaan normal terkandung 4 kali 10 pangkat 4 hingga 11 kali 10 pangkat 9 sel darah putih di dalam sekitar darah manusia. Dewasa yang sehat sekitar 7.000 sampai 250.000 sel per tetes. Yang berikutnya trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikron. Sel-selnya berbentuk seperti cakram dan tidak memiliki inti sel. Meskipun tidak memiliki nukleus, trombosit masih dapat melakukan sintesis protein. Mereka memiliki kandungan RNA di reseptor mereka. Diameter sel berkisar antara 2 sampai 3 mikron. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yang dimana materi ini tentang panca indera, yaitu menjelaskan perubahan anatomi pada alat indera mata dan telinga akibat olahraga. Yang pertama kita masuk ke mata. Perubahan pada mata ini akan mengakibatkan mata akan dapat membantu memperbaiki penglihatan mata. Menurut periset di University of California, Santa Barbara melihat efek latihan di otak dengan memasang 18 peserta dengan monster denyut jantung dan meminta mereka untuk menyelesaikan tugas orientasi saat berada di sepeda stasioner. Hal ini kemudian diulang selama latihan intensitas rendah, tinggi, dan saat istirahat. Di mana tim menemukan latihan rendah membantu mengaktifkan korteks visual yang terlibat dalam memperasa hal-hal yang dilihat mata.
Tim juga menemukan bahwa kurva menyempit yang menunjukkan pengurangan bed weight, nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bed atau detik. Yang berikutnya telinga. Mari kita lihat akibatnya. Banyak orang yang berdengung telinganya saat olahraga. Ini sebenarnya wajar. Gejala ini timbul karena selama olahraga terjadi peningkatan aliran darah. Selama olahraga, pompa jantung bekerja lebih cepat sehingga aliran darah lebih deras hingga ke seluruh tubuh, termasuk aliran darah di telinga, sehingga hal ini yang menyebabkan telinga terasa berdengung. Baiklah, begitulah penjelasan saya dari beberapa materi dari mata kuliah anatomi. Salah dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.